Sudah. Ya. Silakan Bu Wiwin. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu ya la nabiyya ba'da. Rabbi jimi ilma warji mahmam. Puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, ibu-ibu semuanya kita dapat bersilaturahmi, bermujadaah di ruang Zoom kita hari ini. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, kepala sekolah binaan 3 dan 4, dan juga guru-guru binaan 3 dan 4. Terima kasih atas kehadirannya di kegiatan pengabdian masyarakat, dosen kita, dosen UHAMKA bersama kita semuanya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang terhormat Ibu Sylvie Mil, MPD yang sudah hadir bersama kita. Ibu-ibu semuanya, adapun kegiatan kita hari ini adalah sebagai sharing, pendampingan dari Ibu dosen kita buat kita semuanya selaku guru pendidikan anak usia dini, di mana alhamdulillah ya ini sudah mendekati sudah selesai semester 1. Kita akan menata mempersiapkan kegiatan-kegiatan kita untuk di semester 2. Nah, makanya kita alhamdulillah Bu Sylvie sudah bersedia hadir di tengah-tengah kita yang akan memberi penguatan memberi motivasi kepada kita semuanya berkenaan dengan blended learning yang nantinya masih akan tetap kita laksanakan. Kita tidak tahu apakah nanti di semester 2 itu masih seperti ini dengan blended learning, PJJ, kemudian ada offline atau online, sinkronus dan asinkronus, atau kita sudah diizinkan untuk semua bertatap muka. Sesuai dengan informasi dari Kasih PAUD Jakarta Timur, Bapak Sabto, bahwa kita tinggal menunggu informasi dari dinas. Ada 2 kemungkinan, yaitu pertama, jam belajar anak-anak akan ditambah, Senin, Rabu, Jumatnya akan bertambah, atau setiap harinya yang akan bertambah. Jadi kita sudah siap-siap ya Ibu semuanya untuk memasuki semester 2. Dan tetap semangat untuk memberi layanan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita semuanya. Baik Ibu-ibu semuanya, untuk kegiatan kita hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan kita yang pertama nanti ada kata sambutan dari yang mewakili binaan 3 dan 4 kepada nanti Bu Sri Widarti, nanti diminta kata sambutannya, kemudian kita nanti akan mendengarkan pengarahan pendampingan dari Bunda kita Bu Sylvie Mil. Selanjutnya kata sambutan dari Bu Sri Widarti. Kepada Bu Sri kami persilahkan. Terima kasih Bu Win atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di sini memenuhi undangannya Bu Win untuk acara Zoom ini. Terima kasih juga kepada Bu Sylvie Mil MPD yang berkenan hari ini untuk memberikan materi untuk kita semuanya. Mudah-mudahan materi ini, ilmu ini bermanfaat untuk kita semuanya, bermanfaat dunia dan akhirat. Terima kasih juga kepada Bu Win yang sudah memfasilitasi acara ini. Semoga kedepannya kita setiap bulannya ada acara-acara seperti ini ya Bu Win ya, supaya kita itu tiap bulan itu bertambah ilmu. Terima kasih juga kepada teman-teman kepala sekolah dan teman-teman guru atas kehadirannya di Zoom ini. Saya mewakili Bu Sri Hartini, Ibu pengawas. Hari ini ada acara yang tidak bisa ditunda karena ada acara perpisahan ibu-ibu pengawas, Bapak dan Ibu pengawas sudah pensiun. Jadi hari ini
beliau menghadiri acara tersebut sehingga mengutus saya untuk memberikan sedikit ucapan terima kasih kepada Bu Silvi. Mungkin ini saja Bu sambutan dari saya, ucapan terima kasih untuk Bu Silvi dan Bu Win yang hari ini kiranya memberikan ilmu kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Bapaknya nangis. Bapaknya nangis. Namanya siapa? Gabur. Ya, terima kasih Bu Tri. Baik Ibu-ibu semuanya, karena ini adalah sifatnya santai aja ya Bu Silvi ya, jangan tegang-tegang. Ya, nggak usah tegang-tegang, Iya. kayak baru pertama ketemu aja. Padahal kita sudah biasa nih, alhamdulillah dengan Bu Guru cantik kita ya Ibu semuanya. Baik Ibu semuanya, saya akan membacakan kurikulum kita sebelum Bu Silvi menyampaikan pembelajaran kepada kita semuanya. Namanya biar kita mengingat nih. Nama yaitu Bu Silvi Mil, SEMPD, pendidikan dari Bu Silvi. Alhamdulillah Bu Silvi sekarang ini sedang melanjutkan S3. Wah, Masya Allah. Semangat ya Bu Silvi ya, S3 di manajemen PAUD. Tetap semangat ya. Kemudian pekerjaan Bu Silvi adalah guru tetap PG PAUD UHAMKA dari 2015 sampai sekarang, dan juga beliau adalah instruktur nasional PKS 2020 sampai sekarang. Banyak sekali pendampingan Bu Silvi kepada lembaga-lembaga yang di dalam naungan PAUD seperti itu. Baik Ibu-ibu semuanya, tanpa untuk mempercepat waktu, kita mempersilakan kepada Bu Silvi. Kepada Bu Silvi kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Wiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda-bunda semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam. Bunda-bunda. Ini aku di host lagi dong Bu Wiwin, nggak bisa nge-share. Aku di host lagi. Bunga. Oke. Kalau nggak dikasih, kalau nggak dikasih bunga, Biar wangi. diapain Pak? Ditutup, mau ditutup kepingnya. Tunggu sebentar ya Bunda-bunda. Ini kayaknya tadi udah ada. Ditutup ya? Iya. Apa meninggal? Apa meninggal Pak? Udah nggak napas. Napasnya Udah habis jadi meninggal. Terima kasih Bunda-bunda. Oke. Terima kasih Bunda-bunda untuk kesempatannya. Kita sebenarnya seperti biasa ya Bunda-bunda, sharing session saja, seperti biasanya gitu ya. Kita santai. Kalau ya nggak usah tegang-tegang banget lah ya, karena sebenarnya ini sesuatu yang Bunda-bunda sudah kerjakan setiap sehari-hari gitu ya, mulai dari zaman pandemi, bukan sesuatu yang baru sebenarnya, tetapi yang harus kita cermati apakah pelaksanaannya selama ini sudah tepat atau belum, atau jangan-jangan kita baru melaksanakannya setengah-setengah gitu ya, atau ada hal-hal yang harus diperbaiki. Jadi nanti di tengah-tengah penjelasan saya, Bunda-bunda silakan saja gitu ya, raise hand ataupun memberikan komentar ataupun berbagi pengalaman terkait dengan blended learning yang dilaksanakan di TK. Karena sejatinya saya juga ingin mendengarkan gitu ya, sharing dari Bunda-bunda terkait dengan pelaksanaan blended learning. Karena ternyata Bunda-bunda ya, berdasarkan konsep teori, blended learning itu tidak hanya satu, ternyata banyak macamnya, banyak ragamnya, dan bisa jadi Bunda-bunda sudah melaksanakan salah satu, salah dua, atau salah tiga dari mereka,
tetapi bisa jadi ada yang hal-hal yang harus diperbaiki juga. Jadi nanti saya mohon kesediaan bunda-bunda untuk berbagi dengan saya gitu ya. Kalau saya cuma bercerita sebatas teori, ya, berbagi ilmu sebatas teori dan konsep dengan bunda-bunda, nah bunda-bunda bisa mengkoreksi saya bahwa di lapangan sesungguhnya seperti ini loh, blended learning di TK Bu Silvi gitu ya. Sehingga nanti kita sama-sama bisa memperkaya hasanah keilmuan kita dengan saling melengkapi gitu ya. Bunda-bunda, jadi kita santai-santai saja untuk kegiatan sharing ini gitu ya. Nah, itu sedikit pengantar bunda-bunda terkait dengan kegiatan kita hari ini. Nah, sesuai dengan judul kita, bagaimana merancang pembelajaran blended learning yang menyenangkan bagi anak. Nah, ini nantinya kita harus mulai dulu pahami bunda-bunda di awal ya. Kita harus paham dulu apa sih blended learning ini. Kenapa kita harus melakukan blended learning? Itu ya bunda-bunda. Nah, seperti bunda-bunda sudah melaksanakan, blended learning ini sejatinya sudah lama sebenarnya ilmu ini. Sudah lama, jauh sebelum pandemi, blended ini sudah dilaksanakan. Tetapi mungkin di kalangan PAUD gitu ya, strategi pembelajaran atau model pembelajaran ini belum familiar bagi kita. Karena blended learning ini melibatkan pembelajaran secara virtual atau online. Nah, kalau di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, khususnya di perguruan tinggi, blended learning ini bukan barang baru, Bunda. Jadi jauh sebelum pandemi COVID virus itu melanda, Civitas Akademika di di perguruan tinggi sudah terlebih dahulu melaksanakan pembelajaran blended learning. Bunda-bunda sendiri mungkin barangkali sudah merasakan blended learning itu seperti apa. Ya, bagi bunda-bunda yang dulunya S1-nya berasal dari, mohon maaf ya saya bukannya ini, tetapi memberikan contoh, kalau pembelajarannya dulu sarjananya pernah berkuliah di universitas terbuka, nah itu adalah salah satu role model untuk pembelajaran blended learning pertama di Indonesia. Sampai sekarang pun UT masih menjadi role model untuk blended learning di Indonesia gitu ya. Jadi sebenarnya blended learning itu bukan ilmu baru atau sesuatu barang baru yang harus kita kagumi gitu, bukan. Tetapi mungkin penerapannya di tingkat pendidikan yang paling awal gitu ya, paling dini di usia di pendidikan anak usia dini itu baru kita laksanakan saat pandemi COVID. Nah, itu pun ya dikarenakan keterbatasan kita tidak bisa melakukan sosialisasi dengan baik, tidak bisa berinteraksi, tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan murid-murid kita. Nah, blended learning inilah yang menjadi solusi yang terbaik untuk saat ini. Karena sampai saat ini pandemi COVID masih melanda secara global, secara mendunia ya. Jadi di seluruh dunia masih dilaksanakan pembelajaran blended learning. Di mana pembelajaran blended learning itu sendiri merupakan gabungan dari pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka dan juga secara virtual. Nah, alhamdulillah bunda-bunda semua sudah melakukannya saat mulai pertengahan tahun ini ya, di awal tahun ajaran ini ya, Bu Wiwin ya, untuk PAUD sudah mulai dilakukan blended learning setelah sebelumnya per Juli Bu Silvi, per Juli ya, per Juli PTM terbatas. Nah, sebelumnya mungkin di awal masa COVID kita pure online semua. Nah, itu tentu ya pada saat pelaksanaan kegiatan online atau pembelajaran online di awalnya mungkin kita tersyok-syok gitu ya, terkaget-kaget yang tadinya kita bebas, terbingung-bingung, terkaget-kaget ya, yang asik dengan PTM dipaksa untuk melakukan pertemuan online dengan segala keterbatasan sumber daya tenaga, pengetahuan, akses internet, sumber daya, teknologi.
kita dipaksa untuk bisa melakukan pembelajaran secara virtual. Dan alhamdulillah mulai Juli ini sudah ada PTM, yang artinya sudah dilakukan mulai pembelajaran blended learning, khususnya di semua level pendidikan. Nah, kalau kita berbicara tentang para ahli ya bunda-bunda, ahli itu menyampaikan bahwa blended learning itu merupakan kombinasi dari pembelajaran online dan juga pembelajaran melalui tatap muka dengan praktek nyata dengan melakukan kegiatan praktek nyata. Nah, online sistem pembelajaran online, kemudian pelatihan classroom, kemudian pemberian tugas. Nah, ini adalah bagian dari kegiatan yang dilakukan dalam blended learning. Nah, blended learning sendiri pun tidak hanya punya keunggulan, tetapi nanti juga dia punya kelemahan-kelemahan yang bisa jadi sebenarnya kita sudah temui gitu ya. Tetapi akan kita lihat di slide berikutnya apa saja yang menjadi kelemahan atau keunggulan dari blended learning sendiri. Karena bagaimanapun rasanya mustahil gitu ya satu model pembelajaran punya keunggulan saja atau hanya kelemahan saja. Nanti kita akan lihat setelah ini. Nah, bunda-bunda, ini adalah tujuan kenapa blended learning ini harus dilaksanakan. Nah, selain masa pandemi yang tidak memungkinkan kita untuk berinteraksi tatap muka secara langsung seperti halnya sebelum masa pandemi gitu ya, blended learning sendiri ditujukan untuk membantu peserta didik agar berkembang lebih baik. Karena seperti kita bunda-bunda sudah rasakan sendiri, online learning yang 1 tahun ke belakang ini kita laksanakan tidak begitu memuaskan hasilnya. Bahkan Mas Menteri sempat menyebut dalam surat kabar gitu ya, ada potensi ketertinggalan kemampuan kognitif saat pembelajaran hanya dilaksanakan secara online. Kemudian ada juga potensi-potensi ketidakoptimalan aspek perkembangan pada anak-anak kita, khususnya untuk aspek perkembangan sosial. Nah, karena itu blended learning dilakukan agar mampu memfasilitasi murid-murid kita dan juga guru agar bisa menyesuaikan gaya pembelajarannya dan juga preferensi dalam belajar. Kalau dia bosen online terus, dengan blended learning akan ada pertemuan tatap muka beberapa kali. Akan ada tatap muka yang dijadwalkan oleh guru, sehingga rasa bosan itu tidak akan mudah muncul, karena bergantian gayanya. Dan tidak selalu hanya berbicara saja, gitu ya. Karena dalam blended learning, seperti tadi disampaikan di awal, ada pemberian tugas setelahnya. Ya, pada saat guru memberikan secara online itu murid-murid diminta untuk memahami materi yang diberikan. Kemudian pada saat tatap muka, anak bisa berinteraksi, bertanya langsung kepada guru tentang materi yang sulit. Nah, kemudian setelah itu sebagai pemantapan, anak diberikan tugas yang relevan dengan materi atau konsep yang ingin kita sampaikan. Sehingga proses pembelajaran itu menjadi utuh, tujuan pembelajaran itu menjadi lebih optimal untuk bisa tercapai. Nah, blended learning ini juga menyediakan peluang yang realistis gitu ya. Karena apa? Kalau selama ini, bunda-bunda saya juga pernah dengar keluhan dari guru-guru, teman-teman guru gitu ya. Bun, kalau pembelajaran online learning itu kita suka nggak yakin di hasilnya, itu beneran anak yang ngerjain atau mamahnya, atau tetehnya, atau mbaknya gitu ya. Nah, dengan adanya blended learning, ada peluang yang lebih realistis gitu ya.
guru-guru bisa lebih realistis menilai perkembangan anak. Karena apa? Guru tidak hanya melihat gitu ya, melihat aspek perkembangan anak itu melalui pembelajaran daring saja, tetapi secara langsung guru melihat ini anak udah sampai kemana kemampuannya. Karena apa? Karena ada sesi pertemuan tatap muka. Kemudian juga ada tugas yang harus dilakukan oleh anak atau proyek yang harus dibuat anak dengan secara mandiri. Sehingga apa? Jadi akan lebih realistis hasil pengamatan, hasil penilaian, hasil capaian perkembangan yang bunda-bunda lihat dari peserta didik. Nah, tentunya ya blended learning ini lebih fleksibel, gitu ya Bunda. Kita tidak selalu mengadakan pembelajaran secara daring. Di awal-awal masa bukan di awal ya, di pertengahan pelaksanaan pandemi itu bunda-bunda mungkin orang tua sering ngeluh, Bunda jangan daring terus dong, jangan Zoom terus, kuotanya nggak cukup gitu ya, atau ya pokoknya gitulah, handphonenya dipakai gantian Bun sama kakaknya, adiknya dan sebagainya gitu ya. Nggak ada dampingin ya Bu ya? Iya, nggak ada yang ngedampingin. Nah, dengan adanya blended learning, guru bisa mengkondisikan, setelah sekian minggu kita ada pertemuan tatap muka. Sehingga ada kesempatan orang tua gitu ya, dan murid juga, aduh, akhirnya bisa ketemu teman-teman juga. Gitu kan kalau kata murid-murid ya. Aduh, kata orang tua, bisa legaan dikit deh. Ini dibimbing langsung sama gurunya. Paling enggak saya napasan dikit deh, nggak harus ngedampingin anak. Nah, mungkin begitu kira-kira komentar yang disampaikan saat blended learning ini diterapkan pada pembelajaran anak-anak kita. Nah, sehingga blended learning ini kemudian mulai Juli sudah mulai diterapkan di semua tingkatan atau level pendidikan. Nah, ini adalah manfaat dari blended learning sendiri, bunda-bunda sendiri mungkin sudah merasakannya ya. Pertama gitu ya, ini memberikan kesempatan terbaik untuk belajar dari kelas transisi ke e-learning. Jadi biar nggak kaget gitu ya, orang tua kan sampai saat ini juga masih khawatir ya bunda-bunda, karena saya juga orang tua gitu ya bunda. Kalau semua langsung dilaksanakan PTM, saya masih khawatir kira-kira protokol kesehatan di sekolah itu terjaga atau tidak sih? Apakah bisa terlaksana dengan baik PTM itu sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan? Karena seperti kita tahu, anak-anak itu memiliki kesenangan untuk berbagi, dia senang bersentuhan dengan teman-temannya, sangat mudah mengekspresikan diri, sehingga kemungkinan menjaga jarak, menjaga protokol kesehatan, gitu-gitu, dan hal seperti itu bisa saja terlupakan karena excitement atau rasa senang berlebihan karena sudah bisa bertemu dengan teman-temannya. Nah, dengan blended learning ini sebenarnya sekolah membantu guru, orang tua dan juga murid gitu ya untuk menyesuaikan diri beradaptasi dengan kondisi kita yang masih ada di dalam pandemi ini. Nah, mudah-mudahan sih segera berlalu ya Bunda. Nah, selain itu, blended learning ini juga lebih mempermudah gitu ya Bunda. Kalau dulu kita full yang online gitu ya, kalau ada kesulitan kan kita suka japri gitu ya sama Bu Guru. Seringkali japrinya karena terlalu banyak murid jadi ketelen. Kadang ada beberapa orang tua yang kalau disampaikan, Bun mohon nanti disampaikan di WA ya, di WA grup ya, tapi tetap aja japri gitu kan. Jadinya tuh suka nggak kebaca, slow respon gitu ya. Kemudian jawaban kurang memuaskan karena guru sibuk membalas satu-satu gitu, kurang efektif juga. Dengan adanya PTM, blended learning gitu ya, tidak berurutan untuk penugasan menonton video dan segala macamnya, tetapi ada waktu-waktu yang disepakati bersama
saya buka sesi diskusi dari jam 8 sampai jam 10. Murid boleh saja hadir jam 9 boleh gitu ya. Jam 10 boleh, tapi dia tetap harus berdiskusi atau dia harus tetap ngechat gitu. Nah, biasanya ini dilaksanakan di tingkat tingkat pendidikan lanjut. Nah, ini seperti SD ya Bu, di SD juga ya? Ya Bu di Silvi SD iya, di SD juga Iya. bisa gitu kan. Di SD kan ada Iya. tuh tugasnya ya, ada link YouTube, ada tugas Iya. 1, tugas 2, tugas 3 gitu kan. Nanti Kelas Bu atas Guru, biasanya Bu Silvi? Kelas atas, nanti kelas Bu Guru atasnya kelas 5. nanti Bu Guru hanya bisa menjawab chat jam sekian gitu kan ya judulnya. Iya. Kalau di SD itu, di SMP juga gitu kan. Nanti kita untuk materi, nanti Bu Guru kalian baca aja dulu ya, terserah yang mana gitu ya. Nanti Bu Guru akan buka Zoom atau Gmeet di jam sekian. Nanti teman-teman boleh tanya. Nah, kan begitu seperti biasanya ya Bu Win ya. Atau nanti Bu Guru akan menjelaskan cara mengerjakan tugas. Nah, biasanya ini dikaitkan dengan pembelajaran individual rotation blended learning. Nah, ini biasanya di tingkat lanjutan. Nah ini di awal-awal Pak Ut juga pernah sebenarnya ngerjain ini seperti ini juga pernah Bu Wiwin. Masih ingat nggak Bu yang awal-awal kita pandemi ya? Ini pernah. TPRI nih. Iya, pernah. Jadi setiap hari apa gitu ya, di hari tertentu itu adalah jadwalnya PG PAUD. Pak Ud, Iya. benar nggak? Iya. Anak jam 8, tapi memang durasinya sangat sedikit banget durasinya ya Bu. sedikit sekali. Gitu. Guru kan memberitahukan kan, anak-anak hari sekian dari jam sekian sampai sekian tolong dibuka TV channel bla gitu kan. Difotoin sambil lagi nonton. Iya. Nah, itu adalah bagian dari individual rotation. Jadi nah, selain TV itu kan mereka nanti ininya di YouTube juga gitu ya, memutar juga di YouTube. Nah, bagi anak-anak yang belum sempat nanti dibagikan link YouTube. Nah, akhirnya orang tua banyak kan yang nonton YouTube karena kalau nunggu yang itu kan kadang-kadang suka lama gitu ya. Nah, banyak iklan juga. Nah, biasanya seperti ini. Jadi pernah juga Pak Ut, tapi itu sangat-sangat sederhana. Perintahnya juga sederhana ya. Di akhir itu dikasih tugas kan Bu Wiwin ya. Apa yang akan biasanya terkait dengan sikap ya. Penanaman karakter. Penanaman karakter biasanya kalau untuk anak usia dini. Tetapi kalau untuk pendidikan lanjut itu ada tugasnya. Ini berapa hitungan ini, berapa ruang ini, bisa di berapa gitu, ada soalnya. Nah, biasanya kalau teman-teman yang tidak bisa mengakses TV secara live gitu ya, mereka diberikan channel YouTube. Nah, keunggulan dari model ini adalah semua orang mengerjakan soal yang sama, tugas yang sama, materi yang sama. Nah, guru karena sifatnya massal ya, jadi terkadang gitu ya, kalau saya pada saat mendampingi pembelajaran model yang ini, individual rotation ini, merasa kurang nyaman gitu ya, karena tidak semua sekolah capaiannya sama ya Bu Win ya. Ada sekolahnya udah duluan gitu ya, ada sekolah yang memang belakangan. Jadi, ya Ma ini kan aku udah belajar. Nah, gitu biasanya teman-teman anak-anak komentar kan, ya aku nggak mau nonton ini udah pernah, bosen gitu kan. Nah, belum lagi kalau misalkan itu kan ada durasinya ya kalau dia harus nonton TV gitu kan. Durasinya iya kalau lagi TV nyala, cuaca bagus, listrik nggak mati. Kalau tambah listrik mati, cuacanya hujan lebat, badai gitu ya, udahlah ambiar itu televisi tayangannya. Nah, ini yang selain dengan yang itu ya tadi ya, terkait materi yang kadang-kadang kurang cocok gitu ya.
Nah, ini saya rasakan sendiri di individual rotation. Tetapi memang anak-anak terserah gitu ya. Setelah dia menonton, dia terserah mau ngerjain tugasnya setelah nonton TV, atau setelah nonton TV, atau besoknya nunggu sampai minggu depan di tayangan yang baru juga gak ada masalah. Karena anak sendiri yang mengendalikan gitu ya. Paling orang tuanya cuman di foto-foto dek, foto pertanyaannya dek, foto pertanyaannya. Nanti dia mengerjakannya entah itu malam, pagi, atau besok harinya lagi, atau sehari sebelum batas waktu pengumpulan. Nah, itu biasanya diatur oleh anak. Jadi anak yang mengendalikan pembelajaran. Dan kita juga pengawasan dari guru kan nggak ada ya bunda-bunda. Kalau anaknya nontonnya syukur, kalau enggak ya nggak ada punishment juga gitu. Paling guru hanya mengupayakan ya bukti screenshot saja bahwa sudah menonton, itu saja. Nah, karena itu disebut foto dengan... Bu bahwa sudah nonton. Nah, jadi betul-betul individu anak itu menguasai si anak yang memutuskan dia mau nonton apa enggak gitu ya, dia mau mengerjakan atau enggak, less kontrol dari guru, karena guru tidak memberi sampai bisa mengintervensi memastikan anak nonton gitu ya. Paling cuman itu, minta bukti foto lagi depan TV sama layarnya lagi tayangan itu, kan gitu biasanya tuh. Seperti itu individual rotation. Walaupun terkadang materinya kurang sesuai dengan pembelajaran anak kita di sekolah, karena ada beberapa yang capaiannya terlalu rendah atau materinya masih terlalu rendah, atau sekolah sudah terlalu tinggi bahasannya. Nah, biasanya ya kalau sudah nggak ada TV, nggak ada ya, individual rotation itu bisa bentuknya dengan cara itu tadi ya. Kalau nggak punya siaran dari TV, lihat dari YouTube, biasanya tuh Bu Guru mengirimkan tugas sekali seminggu, nanti kumpulin lagi minggu depan. Mau mengerjakannya hari ini, hari besok, yang penting minggu depan dikumpul. Kemudian guru juga tidak bisa mengatur anak mengerjakan model A seperti apa, tetapi biasanya Bu Guru memberikan contoh gitu ya, hasil karya yang harus dibuat atau proyek yang harus dibuat. Nah, silakan nanti anak-anaknya memahami sendiri gitu. Nanti kalau udah selesai kirim video atau foto hasil karyanya. Atau misalkan kalau di awal-awal itu modelannya itu yang Bu Guru memberikan instruksi kepada bunda-bundanya tentang pembelajaran anak, sambil nanti bundanya ngambil medianya di sekolah gitu ya, terus dikumpul seminggu kemudian gitu ya Bu Win ya. Ya, itu Bu. Jadi kita dari sekolah itu menyediakan semua ya Bu, semua bahan pembelajaran, pokoknya semuanya ada. Gitu nanti orang tua setiap Senin sudah ditetapkan ya, Senin misalnya pagi nih jam 7 tuh sudah start orang tua ngambil. Nanti baru kita pelaksanaan apakah itu Vicol, apakah Zoom-nya juga dengan breakout room gitu. Jadi nanti orang memudahkan sebenarnya Bu Sylvie, memudahkan orang tua dalam menyiapkan kegiatan. Gitu. Jadi kan apalagi sekarang ya orang tua sudah banyak yang bekerja seperti biasa gitu. Jadi memudahkan orang tua juga, gitu Bu. Iya. Nah, itu adalah model individual rotation bunda-bunda. Jadi sebenarnya sudah dilaksanakan di sekolah, bunda kasih gitu ya instruksi lewat WAG, nanti orang tua datang ke sekolah ambil proyeknya atau ambil portfolio yang belum yang sudah disiapkan oleh Bu Guru, kemudian nanti orang tua mengikuti arahan dari Bu Guru gitu ya, selalu online, nanti seminggu kemudian dikumpulkan, entah anaknya mengerjakan dengan bagaimana, yang penting itu selesai gitu. Mau mengerjakan nggak urut juga nggak ada masalah, dia menulis itu pakai model apa juga nggak ada masalah. Yang penting pada hari tersekian dikumpulkan atau difoto. Nah, itu yang terkait dengan individual rotation. Nah, ini adalah model yang ke-7. Nah, ini adalah model project based learning. Nah, ini biasanya
berbasis proyek, di mana bunda-bunda memberikan pembelajaran daring, PJJ gitu ya. Jadi bunda-bunda tadi ada, mungkin ada ya yang di sekolah gitu ya. Pertama memberikan pembelajaran secara daring dulu, secara jarak jauh. Kemudian setelah itu anak-anak melakukan tatap muka, melakukan tatap muka di sekolah atau di kelas. Kemudian pada saat di kelas melakukan kolaborasi dengan guru untuk merancang atau mengulang pembelajaran yang sudah disampaikan saat online. Kemudian setelah pertemuan tatap muka itu ada proyek yang harus dikerjakan. Misal gitu ya. Di online learningnya atau pembelajaran lewat Zoom-nya gitu ya, Bunda menyampaikan materi tentang domba. Apa itu domba, apa bagian tubuh domba dan segala macam gitu kan. Konsep terkait domba lah. Nah, pada saat tatap muka, kemudian dijadwalkan kegiatan tatap muka, kemudian Bunda mengeksplor terkait dengan materi Bunda, domba. Nah, begitu, kemudian melakukan kolaborasi, penyamaan persepsi, penggalian pengelaborasi pengalaman anak dengan konsep materi dan sebagainya. Begitu anak pulang, materi itu tidak berhenti sampai situ, tapi anak diminta untuk membuat proyek terkait dengan materi yang Bunda sampaikan saat di kelas tadi. Sebagai bukti bahwa si anak betul memahami konsep materi dan mengkaitkannya dengan pemecahan masalah terkait dengan proyek yang kita berikan. Entah bisa proyeknya macam-macam gitu ya. Kalau misalnya kan kita tadi mengajarkan terkait dengan domba gitu, mungkin proyeknya adalah membuat karya seni boneka domba atau apa gitu ya. Atau membuat video singkat tentang pengalaman anak tentang berinteraksi dengan domba, atau bercerita, anak diminta bikin video bercerita tentang domba dan sebagainya yang sifatnya project gitu. Jadi di tatap muka itu tidak hanya menggali, mengeksplorasi, mengkaitkan konsep dengan masalah, tapi juga setelahnya ada lanjutannya gitu. Nah, dalam pembelajaran project based learning itu perlu berbagai sumber belajar yang dibutuhkan. Bunda bisa menyiapkan rekaman video, audio, foto-foto, ya, video video tutorial, ya. Karena nanti ada project-project atau penjelasan yang memerlukan video tutorial misalkan. Nah, untuk blended project based ini sendiri itu lebih banyak menggunakan sumber daya daring untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek, gitu ya. Jadi dalam pembelajaran daring itu kita juga menyampaikan bahwa nantinya apa yang kita pelajari di daring ini akan kita terapkan di proyek kita loh, teman-teman atau anak-anak. Nah, seperti ini project based learning. Nah, ini kalau di project based learning ini bunda-bunda itu sifatnya untuk anak-anak lebih konstruktivis ya. Karena anak akan memahami, membangun pengetahuannya karena dia melaksanakan langsung proyeknya. Jadi anak membangun konsep pengetahuannya misalkan tentang domba itu dari proyek yang dia kerjakan. Nah, nanti akan ada banyak pertanyaan dari anak-anak pada saat tatap muka gitu ya, setelah kita memberikan materi. Kemudian guru akan memberikan rangsangan pertanyaan. Nanti kalau misalnya domba itu apakah makanannya macam-macam lah, Bunda bisa menstimulasi ya. Ada proyek yang dikerjakan sebagai jawaban atas permasalahan. Nah, yang namanya proyek ini bisa saja dilakukan secara berkelompok dan menghasilkan sebuah produk biasanya. Nah, dalam project based learning ini ada permasalahan yang harus dipecahkan oleh anak. Anak akan diminta untuk menyelidiki sendiri, gitu ya.
Kemudian ada otonomi anak untuk melakukannya. Jadi anak diminta untuk melakukan sendiri proyeknya dan juga hasilnya akan lebih realistis. Karena tadi sifatnya proyek per kelompok. Gitu. Nah, misalnya ini ya. Misalkan kalau di contoh ini dicontohkan adalah tema kita misalkan hari istimewa, hari ulang tahun. Bunda-bunda pada saat pada saat asinkron gitu ya, online melalui Google Classroom atau WAG, ini diminta untuk mendengarkan penjelasan tentang contoh misalkan hari kartu atau terkait dengan ulang tahun. Apa ulang tahun, apa saja yang ada di ulang tahun, benda-benda apa saja ulang tahun, seperti apa bentuk kartu ulang tahun. Nah, nanti mereka akan mempelajari bahwa tulisannya selamat ulang tahun itu ini gitu ya. Terus macam-macam lah. Bagaimana cara membuatnya juga ada gitu ya, video tutorialnya juga ada. Cara dengan membuat ulang tahun. Kemudian setelah ada penjelasan tentang apa itu ulang tahun, gitu ya, bagaimana menuliskan kartu ulang tahun, bagaimana membuat, kemudian diselenggarakan pertemuan secara tatap muka, di mana peserta didik diminta untuk melihat kembali, mengamati kembali video pembuatan kartu ulang tahun, gitu ya. Jadi tidak hanya pada saat online saja anak mengamati, tetapi pada saat tatap muka diulang kembali informasi yang disampaikan secara online itu untuk melihat sejauh mana anak mencari informasi, gitu ya. Apakah informasi yang diberikan sudah tepat atau belum? Atau jangan-jangan pesan yang ditangkap oleh anak berbeda dengan apa yang kita harapkan. Nah, kemudian pada saat tatap muka akan ada diskusi dengan murid, gitu ya. Guru dengan murid akan berdiskusi. Bu, kartunya boleh dipotong kotak atau harus bentuk bulat atau segitiga atau seperti apa, gitu ya. Nanti anak akan bertanya, menggali, Bu, boleh nggak aku tulisnya sama om mama aku? Boleh nggak kartunya ditulis buat nenek aku, buat teman aku, dan segala macam. Di sini anak akan mengolah informasi mengolah informasi dari materi-materi yang Bunda sudah sampaikan saat pertemuan tatap muka. Kemudian anak-anak akan secara berkelompok gitu ya, mereka akan melaksanakan proyeknya, kemudian nanti mempresentasikan, aku mau bikin ini nih, aku mau bikin kartu ucapan selamat ulang tahun. Ada warna kuningnya di kartunya, ada tulisan ini, ada angka segini, kartu ini aku buat untuk si ini. Nah, itu terkait dengan materi pembelajaran project based gitu. Nah, sebenarnya bunda-bunda dalam project based ini bisa saja project ini dilakukan secara tatap muka atau kalau memang waktunya tidak memungkinkan bisa diselesaikan di rumah kembali. Tetapi ini merupakan tetap bagian dari tetap bagian dari project based learning gitu. Jadi dan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok boleh saja juga dilaksanakan secara online, nggak ada masalah gitu. Tetapi project ini dalam project based learning ini harus ada proyek atau masalah yang harus diselesaikan oleh anak atau project yang harus dikerjakan oleh anak gitu. Bu Silvi? Ya. Ya, coba kita tanya nih ke guru-guru ya. Kira-kira pasti sudah melakukan project based learning ini nih. Nah, coba kita mau apa sih yang sudah dilaksanakan ya, prakteknya bagaimana gitu ya. Apakah memang ada trik tersendiri ya untuk melakukan project based learning ini. Coba kita ke Bu ini, ada Bu Nur Azizah nih, TK Islam Mitra Amanah. Bu Nur. Bu Nur. Mana? Iya, Bu. Ya, coba Bu Nur.
Cerita Bu Nur, sharing kita Bu Nur tentang kegiatan blended learning yang sudah dilakukan di TK Mitra Amanah. Silakan Bu Nur. Iya, alhamdulillah terima kasih kesempatannya. Di TK Islam Mitra Amanah kami sudah melaksanakan blended learning dari sejak Maret lalu ya. Nah sekarang memang alhamdulillah sudah mulai PTM terbatas, tapi saat PJJ guru-guru membuat video pembelajaran, kami berusaha untuk semenarik mungkin videonya dengan kami kombinasi dengan video dari YouTube agar informasi yang kami berikan lebih menarik dan tidak salah ya. Kadang-kadang kami guru juga harus banyak belajar juga. Dari situ memang ada tantangannya. Jadi kami tambah ilmu dari melihat video. Kami tertantang untuk lebih memahami lagi materi yang akan kami sampaikan. Kemudian setelah memberikan penjelasan, kami memberikan kegiatan pembelajarannya juga melalui video itu. Begitu aja mungkin Bu Wiwin. Ada kendala nggak Bu ya? Nur selama selama proyek ini? Kendala yang dihadapi sekolah guru apa Bu dalam proyek ini? Oh ya, kalau untuk kendala alhamdulillah sih tidak ada ya Bunda, selama istilahnya karena memang kami memaksimalkan WA ya, WA grup di situ. Mungkin kendalanya hanya dari orang tua yang kerja ya. Jadi tidak bisa mengirimkan video kegiatan tepat waktu. Jadi menunggu orang tuanya pulang kerja dulu. Dan kami fleksibel untuk mengumpulkan tugas anak-anak, tidak harus hari itu juga. Saat anak itu orang tuanya kerja, jadi fleksibel boleh mengirimkannya keesokan harinya atau saat orang tuanya sempat. Jadi alhamdulillah kami fleksibel dan orang tua jadi nyaman dengan hal seperti itu. Karena kalau kita terlalu kaku, orang tua juga akan kasihan ya mereka gitu. Karena kita juga sebagai orang tua merasakan hal yang demikian. Karena kami kan juga punya anak yang masih bersekolah dan waktunya juga terbatas seperti itu. Jadi anak-anak kami pun menunggu kami pulang sekolah baru bisa mengerjakan tugas. Jadi kami pun fleksibel kepada orang tua untuk mengumpulkan kegiatan anak-anak ya gitu. Jadi tidak ada batas waktu, kadang sampai jam 10 malam, jam 11 malam mereka mengirimkan di video grup, ya kami respon tetap insya Allah. Selama kami belum tidur, kami respon. Sama sih Bunda. Ya. Iya. Kalau itu kan dari sisi itu ya Bun ya, dari sisi dari sisi guru orang ya. Guru ya. Kalau saya dari orang tua Bun, memang ya kalau project base ini merupakan tantangan sendiri gitu ya. Karena mau nggak mau itu guru orang tua kan harus dibaku tuh Bu Wiwin ya, harus beli bahan ini, bahan itu gitu kan. Saya ingat banget tuh bikin kolase dari biji-bijian. Aduh, kalau misalnya semua beras yang dipakai kacang hijau nggak ini juga. Akhirnya muter-muter keliling keliling komplek nyari biji-bijian yang tanaman gitu kan. Nah, memang sih betul gitu ya. Waktu pengerjaan proyek ini lebih fleksibel gitu ya Bu ya, karena nggak harus dikumpulkan saat itu juga. Dan anak-anak lebih senang gitu kan, ketimbang hanya cuman mengerjakan melukis, menggambar gitu ya. Tapi kalau bentuknya proyek itu lebih menarik, lebih menyenangkan bagi anak-anak, biasanya semangat. Ya aku disuruh bikin ini Mas, bikin bagian manusia dari kardus bekas gitu kan ya, badan manusia dari kardus bekas. Nah itu lebih menarik. Makasih sharingnya Bu Nur. Ya, kita cari lagi nih. Itu terima kasih Bu Nur. Sama-sama kita mau ke Bu Siti nih, Bu Siti Mama, Bu Siti. Kita sharing-sharing aja ya Bu. Jadi kita mengetahui nih semua kendala. Jadi biar kita termotivasi juga ya Bu Silvi ya. Karena dengan kegiatan gitu. Ya. Ya silakan Bu Siti. Ini gimana nih blended learning yang di TK? Alhamdulillah untuk blended learning di TK Kemala Bayangkari berjalan lancar walaupun ada kendala ya, karena yang tadi seperti Bu Nur dari TK Mitra Amanah, di sekolah kami juga karena hampir semua orang tua murid bekerja. Jadi
untuk pengumpulan tugas anak-anak, ya kami menunggu 24 jam, kadang-kadang bisa seminggu itu baru dikerjakan, Bu, nyicil ya, minggu depannya baru dikumpulkan. Oke, tidak apa-apa karena masih PJJ seperti ini, jadi kami juga memaklumi keadaan seperti ini. Untuk project blended training, anak-anak sangat senang. Ya cuma kendalanya itu karena di rumah itu cuma ada ayangnya, tidak ada orang. Paling ada sama eyangnya, sama mbaknya. Sedangkan mbaknya sama eyangnya itu gaptek. Jadi kami juga terkendala terkadang di situ. Tetapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu selama hampir 2 tahun ini ya, karena PJJ kami tetap mengadakan Google Meet setiap hari. Alhamdulillah jadi mbaknya dan eyangnya di rumah sudah bisa buka Google Classroom, buka iya, betul, Bunda, Zoom betul. Meeting, Iya, betul. Gmeet gitu ya. Iya, Belajar semua alhamdulillah. Bu Silvi ya, belajar Iya, semua ya, sama. sampai mbak-mbak Iya, dan betul. eyang-eyang juga belajar tuh. Iya. Jadi orang tuanya juga senang. Kadang-kadang kami kirim video untuk tutorial belajar, tetapi ya itu nanti dikirimnya jam 9 malam karena papa mamahnya baru pulang. Iya sayang sebentar. Karena papa mamanya baru pulang, jadi ya kami murid terlibat, jadi kami istilahnya lelah kami tuh melihat kiriman video orang tua murid itu terbayar gitu loh, dengan kelucuannya ketika senam penguin, papahnya, mamahnya ikut senam, eyang utinya, yang akunya, jadi kami excited, tambah semangat lagi untuk mencari ide-ide baru dalam pembelajaran PJJ ini gitu loh, Bun. Ya. Makasih Bu Siti. Saya juga orang tua kadang-kadang sama Bunda Silvi. sibuk jadi heboh sendiri orang tua kan. Aduh ini bagusnya kayak gimana ya Dek gitu kan ya. Jadi ada excitement tersendiri untuk pembelajaran project. Nah Bunda-bunda terima kasih sharingnya. Nah ini kita masuk ke model yang berikutnya yang namanya self-directed ya. Yang namanya self-directed ini biasanya kemandirian anak lebih ditekankan ya. Nah, ini biasanya lebih kepada pendidikan di level yang lebih tinggi, di mana ini menjalankan kombinasi pembelajaran daring dan tatap muka dalam pembelajaran inquiry untuk mencapai tujuan pembelajaran formal. Nah, ini sifatnya anak-anak menemukan sendiri gitu ya, Bun. Jadi, anak-anak lebih mandiri dalam menggali, mengeksplor apa saja yang jadi guru hanya memberikan topik tertentu, subjek tertentu, nanti anak silahkan menggali sendiri gitu ya. Yang penting guru sudah menyampaikan apa tujuan pembelajaran, nanti anak mengeksplor sendiri dengan dia mencari di lewat internet gitu ya. Kemudian tidak ada kalaupun ada pertemuan tatap muka, itu juga lebih sifatnya pada anak mengeksplor dengan cara bertanya kepada guru gitu. Jadi arahan guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Nah, gitu. Jadi ketuntasan itu tuntas tidak tuntas itu lebih kepada anak atau individunya tersendiri gitu. Nah, ini kita sudah jam berapa nih? 17 menit lagi. Dari 17 menit. Kita agak sedikit cepat ya, Bunda. Nah, cuman dalam yang self-directed ini yang namanya anak mandiri ya, dituntut untuk mandiri, jadi terkadang kalau di pembelajaran tingkat lanjut ini ya, beberapa siswa yang mungkin tingkat kemampuan kognitifnya itu agak lemah, akan sulit mengikuti karena dia harus belajar sendiri, harus menggali sendiri gitu ya. Dan juga siswa juga dituntut harus taat jadwal karena guru taunya yang penting udah selesai gitu ya. Guru nggak akan bertanya lagi tidak akan memberikan penguatan karena guru menganggap dia sudah memberikan materi secara online gitu ya. Sumber daya sudah dikasih, link video udah dikasih, silakan dipelajari. Ini ada tugas, silakan dikerjakan. Nah, nanti sisanya silakan eksplorasi sendiri. Nah, jadi tantangan siswa itu akan lebih berat karena dia harus konsisten dengan semangatnya gitu ya. Dia harus struggle juga dengan
teman-temannya yang mungkin punya kecepatan yang lebih tinggi daripada dia, dan dia harus mencapai apa yang menjadi ketetapan atau standar kelulusan minimal di kelas. Nah, ini biasanya di tempat pendidikan yang lebih tinggi. Pokoknya harus dikerjakan dalam 60 menit, harus selesai deh itu materi gitu kan. Nah, ini biasanya di self-directed. Ya. Jadi guru memberikan materi via WA, kemudian anak-anak belajar mandiri, kemudian ada diskusi sedikit gitu ya. Tapi guru itu tidak akan menjelaskan panjang kali lebar, dia hanya memberikan arahan saja, sisanya anak-anak saja. Nah, tetapi kelemahannya di sini adalah biasanya tingkat partisipasi anak-anak tuh rendah ya, bertanya itu males anak-anak di WA. Kalau nggak tanya, nggak tahu, dia biasanya lebih milih tanya temennya, ini maksudnya Bu Guru apaan sih? Nah, akhirnya sesama 2 orang tidak tahu, ya lebih nggak tahu lagi gitu, dan biasanya kurang efektif. Nah, ini sebenarnya terjadi pada pembelajaran anak saya di tingkat level SMP. Nah, ini ada beberapa yang demikian. Karena itu tadi arahan guru terlalu minim. Nah, ini tadi yang disampaikan Bu Sri gitu ya. Jadi awalnya kalau inside out ya, pertamanya itu bunda-bunda, jadi anak-anak itu dibagi dengan 2 kelas. Anak-anak dibagi 2 grup, gitu ya. Kalau grup pertama itu belajar di kelas, grup yang kedua belajar melalui online. Nanti kalau di yang online, kalau yang di kelas itu anak-anak akan belajar tentang materi-materi yang diberikan oleh guru. Kemudian guru akan memberikan penjelasan, pada saat di kelas anak-anak akan berdiskusi. Nanti setelah guru setelah guru menjelaskan, nanti yang di kelas itu pindah ke kelas online. Nanti yang kelas online pindah ke tatap muka. Gitu. Nah, biasanya ini mahasiswanya dibagi siswanya dibagi 2. Jadi ada yang setengah masuk, ada yang setengah online. Kalau yang masuk itu nanti guru akan menjelaskan panjang materi, konsep, kemudian nanti akan berdiskusi, nanti ada project-project juga gitu ya. Sedangkan yang sebagian lagi nanti akan disampaikan melalui online terkait dengan materi dan juga informasi serta kegiatan-kegiatan yang harus diikuti oleh anak-anak yang sebagian kelas. Nah, nanti kalau yang ini udah selesai, ini akan pulang, dia akan melanjutkan tugasnya melalui online ya. Apa yang dia diskusikan, apa yang dia jadi tugaskan, dia akan kerjakan melalui online. Nanti yang online nanti akan masuk ke kelas tatap muka. Jadi seperti kelas bergantian gitu ya Bunda ya. Nah, itu terkait dengan inside out. Ada yang namanya outside in. Kalau outside in itu awalnya, online dulu. Jadi guru menjelaskan dulu di kelas virtual. Setelah itu, setelah materi udah diberikan di kelas virtual, materi, konsep, kegiatan kita hari ini, kemudian kita adakan kelas pertemuan tatap muka. Nah, di tatap muka digali pengetahuan, diskusi, berinteraksi, mengaitkan pengalaman dengan konsep materi, dan sebagainya, serta penugasan. Nah, nanti kalau yang sudah, itu kan bagi 2, jadi kalau misalnya kalau yang inside out itu di dalam kelas dulu baru pindah ke online, kalau yang outside in itu dari online dulu baru pindah ke PTM. Jadi diawali dulu dari online. Nah, mudahnya seperti itu, Bunda. Nah, kalau di outside in ini ya, murid membaca materi-materi yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian pas di sekolah mereka mendiskusikan dan sebagainya, sekaligus penguatan serta pemberian tugas. Nah,
Kalau yang supplemental blended, ini Bunda, biasanya kita memberikan suplemen untuk pembelajaran blended kita dengan memberikan misalkan ini adalah kalau di tingkat lanjut itu penggunaan buku elektronik interaktif gitu ya Bunda-Bunda. Kalau di PAUD kayaknya belum ada ya Bunda-Bunda penggunaan buku elektronik interaktif. Jadi di buku elektronik interaktif ini ada materinya di situ, nanti ada chatnya di situ, ada penyerahan tugasnya di situ, ada apa namanya komentar bu guru di situ, ada pertanyaan anak-anak di situ. Nah ini sifatnya suplementari elektronik. Nah ini biasanya dilaksanakan di apa namanya di level pendidikan yang lebih tinggi. Itu. Kemudian yang terakhir nih Bunda-Bunda adalah mastery based blended learning. Nah, ini biasanya separuh-separuh. Kalau ini mastery itu ya, 1 kali tatap muka, 1 kali daring, 1 kali tatap muka, 1 kali daring. Nah, jadi yang daring menguatkan apa namanya? Daring memberikan materi, tatap muka menguatkan. Nah, ini biasanya untuk menguasai kompetensi tertentu. Gitu. Nah, biasanya karena sudah ada apa namanya? Sudah ada pengaturan gitu ya, 1 kali tatap muka, 1 kali daring, 1 kali tatap muka. Biasanya asesmennya itu atau penilaiannya itu akan lebih intens gitu ya. Karena pada saat apa namanya daring itu kita memberikan materi pemahaman, pas saat tatap muka itu pendalaman. Nah, kemudian juga penugasan karena jadwal proporsi daring dan tatap muka itu sama besarnya sehingga diharapkan kompetensi yang dikuasai anak itu akan lebih baik gitu dan alat penilaiannya pun bisa lebih komplit karena apa namanya proporsi tadi ya proporsi daring dan tatap mukanya sudah sama besarnya gitu. Nah biasanya kalau ini kalau sudah sampai di tahapan ini lebih complicated ya karena kita apa namanya karena kita sudah ajak gitu ya sehari daring sehari tatap muka sehari daring sehari tatap muka. Jadi kita tuntutan untuk penguasaan tujuan pembelajaran itu lebih besar karena tadi apa namanya kesempatan anak berinteraksi dengan guru itu lebih besar, kemungkinan anak lebih memahami materi itu lebih besar karena ada sesi tatap muka yang lebih banyak gitu ya. Sehingga nanti pada penilaian guru akan memberikan model-model atau alat assessment yang berbeda-beda, bisa dengan project kah, atau tes kah, atau portfolio kah, atau nanti ada anekdotal record-nya kah, segala macam. Gitu. Nah, ini untuk mastery base. Nah, ini mungkin pada tahapan ini, pada model ini belum bisa kita laksanakan karena itu tadi ya Bunda, karena masih keterbatasan level apa namanya PPKM kita. Nah, jangan lupa Bunda-Bunda di unsur yang keempat dalam blended learning adalah evaluasi. Nah, untuk evaluasi sendiri ini dilaksanakan ada 2 macamnya yang bisa dilaksanakan. Ada evaluasi formatif, ada evaluasi sumatif. Bunda-bunda mungkin sudah melaksanakan. Kalau formatif itu dilaksanakan di setiap langkah atau di selama proses pembelajaran. Biasanya kita hanya menilai sejauh mana pemahaman sementara peserta didik maupun terkait dengan proses pembelajaran. Sedangkan evaluasi sumatif itu biasanya kita melihat secara keseluruhan. Biasanya dengan cara melaksanakan tes. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan Bunda-Bunda kalau ada pertanyaan atau mau berbagi silakan. Ya. Masya Allah, makasih Bu Silvi. Dari 12 tipe ya, tipe blended learning ini ternyata kalau dilihat
tidak hanya satu ya yang sudah kita laksanakan ya. Jadi ada combine dari semuanya ya, ada fleet, ada project, ada tadi apa individu, semuanya ya. Seperti itu. Jadi memberi wawasan kita juga, ternyata kita selama ini sudah beberapa melakukan kegiatan blended learning itu bukan hanya project ya, tetapi yang lain juga Bu Silvi ya. Oke. Baik Ibu, kita buka, izin Bu Silvi, kita buka sesi tanya jawab. Silakan Ibu-ibu yang ingin bertanya atau untuk sharing kegiatan yang sudah dilakukan di TK-TK berkenaan dengan blended learning-nya, silakan. Ini di Cipayung hujan deras Bu Silvi. Sama. Suaranya. Ini saya di Pasar Rebo, gelap banget. Ya. Silakan Ibu-ibu yang ingin sharing ataupun ingin bertanya berkenaan dengan materi kita hari ini. Sekali lagi kita berguru PAUD ya. Dibutuhkan kreativitas ya, kreativitas yang tinggi dalam menghadapi blended learning ini. Karena kan kita tidak menginginkan adanya learning loss ya Bu Silvi ya. Jadi anak-anak hanya PJJ aja tanpa adanya misalnya PTN, tapi kita mengcombine semua bentuk-bentuk dari blended learning ini. Nah, silakan Ibu-ibu. Nah, Bunda-bunda sambil menunggu pertanyaan ya. Sebenarnya Bunda-bunda, saya kembali ke pertanyaan awal. Tadi kan tentu di masing-masing sekolah Bunda melaksanakan cara yang model atau berbeda ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa model blended learning Bunda itu salah gitu kan ya, tidak sesuai. Karena kembali lagi masing-masing model itu memiliki karakteristiknya mereka masing-masing. Dan Bunda-bunda memilih untuk melaksanakan model pembelajaran blended learning itu sesuai dengan karakteristik murid-murid atau orang tua guru atau sekolah tempat lingkungan Bunda berada gitu ya. Mungkin untuk orang tua yang bekerja gitu ya, pembelajaran full yang lebih banyak pembelajaran daringnya itu kurang sesuai gitu ya. Seperti misalkan kayak yang model yang pertama gitu ya, yang model rotation gitu kan. Station rotation blended learning. Itu kurang pas untuk orang tua di sekolah Bunda karena apa? Di tempat saya orang tuanya bekerja semua Bun, jadi sulit untuk anak-anak itu didampingi pada saat 30 menit pertama, 30 menit kedua itu sulit. Nah, makanya saya lebih memilih model yang flip atau model yang project karena lebih fleksibel gitu kan ya. Atau saya lebih memilih modelnya yang outside in Bun atau yang inside in tadi ya, seperti tadi Bu Ima sampaikan, karena sinyal kita, wifi kita kurang bagus Bu, jadi kita ini dulu gitu ya, online dulu, setelah online baru kita pindah ke kelas biasa gitu. Jadi sebenarnya Bunda-bunda sepanjang tujuan pembelajaran Bunda tercapai, kemudian anak menikmati proses pembelajaran Bunda-bunda, blended learning yang Bunda lakukan gitu ya, sudah tidak bisa dikatakan salah atau benar gitu ya. Jadi kembali lagi pada tadi ya, strategi atau kebutuhan masing-masing sekolah atau masing-masing tempat Bunda melaksanakan pembelajaran. Karena bisa jadi di tempat Bu Imas itu cocok banget, begitu ketemu di tempat Bu Wiwin, orang tua tempat saya kurang serk ya Bu Silvi ya dengan model yang ini gitu kan, karena anak-anaknya mudah bosen gitu kan. Kalau di saya lebih seneng tuh yang di breakout ya, yang di flip karena anak-anak lebih ekspresif menceritakan pengalaman mereka gitu kan. Kalau yang base project mereka kurang begitu seneng gitu kan, karena mereka nggak bisa berinteraksi dengan teman-temannya via virtual. Di tempat saya lebih senang begitu. Gitu. Mungkin Jadi intinya fleksibel ya Bu Silvi? Betul Bunda, jadi fleksibel. Tergantung lembaga kita atau kitanya yang mau melaksanakan yang mana gitu ya. Betul, sesuai dengan kebutuhan Bunda-Bunda. Jadi saya nggak bisa, modelnya di tempat Bu Sri salah nih gitu kan ya. Tidak bisa seperti itu, karena yang Bunda sendiri sebagai pengajar lebih memahami
karakteristik guru karakteristik murid, orang tua gitu ya. Percuma Bunda kondisi bikin ekonomi, yang enrich kan gitu ya. mempengaruhi. Kan cita-citanya saya pengen yang model enrich aja Bu Silvi, ada videonya, ada audionya, ada tutorialnya. Tapi ternyata tidak didukung dengan sumber daya manusia gitu kan ya. Guru-guru masih ada yang belum kenal aplikasi games gitu ya. Belum bisa edit video, ya kan mustahil juga dikerjakan yang model enrich gitu atau yang suplementari gitu ya. Nah, jadi dikembalikan lagi kepada kebutuhan Bunda di sekolah masing-masing. Gitu. Intinya tersampaikan materi ya Bun. Kembali lagi bagaimana materi tersampaikan, anak bisa menikmati proses pembelajaran kita dengan baik, gitu ya. Mereka senang dengan kegiatan yang kita rancang, kita susun gitu. Karena ada beberapa yang, Bu, saya kok nggak menikmati ya yang modelan kirim tugas, yang yang individual itu ya Bu ya. Kirim tugas, ambil sekali seminggu, antar lagi ke sekolahan. Saya kok kurang sreg ya Bun. Nah, kan ada beberapa yang begitu gitu kan. Saya lebih senang kalau anak-anaknya itu ketemu sekali seminggu atau 2 minggu sekali, 2 kali seminggu atau segala macam gitu. Ada beberapa orang tua yang demikian. Tuh Bunda-bunda. Bunda-bunda, silakan ada lagi yang mau berkomentar atau memberikan tanggapannya. Bu Silvi, izin info untuk link perlu dibuka ya Bu Silvi ya? Iya. Masih tertutup. Link yang mana? Link absen Serti masih perlu izin. Masa? Coba. Iya. Oke. Masih Coba perlu dicek izin ya? Oh, nanti saya ini ya. Saya kasih lewat WA Sabu ini ya. Bu Saya ini ya. saya share ya. Iya. Ya. Ini kayaknya ada perasaan tadi udah bisa. Baik Ibu, silakan untuk bisa menyampaikan pertanyaan, bisa langsung. Ada Bupati Maladewi, nih TK Arvanda, mana Bupati? Bupati? Kenapa dia? Ya, Bu Silvi kadang-kadang karena sebenarnya kendala utama dari blended learning ini adalah keseriusan ya, keseriusan dari guru-guru dalam menyajikan proses pembelajaran yang menarik kepada anak-anak. Karena kan kita kadang-kadang mencari ide ya, apa sih kegiatannya, kemudian bagaimana menyajikannya, bahan-bahannya, dan juga kolaborasi dengan orang tua gitu. Karena sekarang kan kita harus memahami kondisi orang tua yang sudah bekerja full. Nah, kemudian di rumah itu ya hanya misalnya mbaknya, bahkan mungkin ada yang nggak didampingin. Nah, jadi kita itu mencari teknik tersendiri sehingga anak itu tetap belajar dengan situasi apapun yang ada di rumahnya. Itu Bu Silvia. Iya. Kadang-kadang Bun guru itu terkendala dalam pembelajaran blended learning itu karena biasanya itu kurang ide gitu ya. Kurang ide. Aduh, apalagi ya? Apalagi ya? Mati gitu gaya, kan? mati ide. Mati gaya gitu kan. Apalagi ya? Gitu kan. Kemudian apalagi ya? Gitu kan. Kalau bikin ini kira-kira susah atau enggak gitu kan? Kemudian ini orang tuanya belum lagi kita menyesuaikan dengan kesibukan orang tua atau pendamping anaknya gitu ya Bun ya. Kalau bikin ini ya nanti orang tua protes, ini susah nyarinya, ini susah bikinnya gitu kan. Kemudian belum lagi nanti kira-kira ini yang bikin anak atau siapa gitu ya. Jangan-jangan nanti kalau terlalu susah
ya malah yang bikin ini mamahnya, gitu kan. Atau itu terlalu mudah, anak-anak kurang suka gitu. Nah, jadi sebenarnya lebih pada tantangan sebenarnya itu lebih kepada apakah si guru bisa berkreasi atau mengeksplorasi ide-ide gitu ya. Kadang-kadang kita kan karena udah biasa nyaman gitu ya dengan pembelajaran online atau pembelajaran yang model konvensional. Jadi begitu ketemu yang blended yang agak beda sedikit dari di kuping gitu ya, agak jarang-jarang denger, kok kayaknya saya alergi langsung bayaran ya, rasanya langsung lemes gitu kan. Nah, gitu. Biasanya sih seperti itu. Ya, gimana Ibu? Ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin bertanya? Bu Yulianti? Bu siapa? Bu Nur Lamora? Jadi kita itu ini ya Bunda ya, pakai model apa saja yang penting itu menarik gitu ya Bunda. Dan menarik dan applicable gitu Bun, bisa dilaksanakan di rumah dengan orang tua. Kadang-kadang nyaman, tidak tertekan. Betul. Kadang-kadang kita merasa mikirnya gini Bun, ini menarik loh, tapi orang tua merasa ini kok sulit kalau di rumah saya, kalau bu guru mah enak, ada bahan-bahannya semuanya gitu kan ya. Guru TK ada bahannya semuanya. Kalau di rumah coba dicari kemana ini benda kayak gini atau alat seperti ini gitu. Nah, kadang-kadang seperti itu kendalanya. Belum lagi kalau kita memberikan tema-tema yang mungkin agak-agak jarang gitu kan ya didengar oleh orang tua gitu. Tema-tema baru yang mungkin orang tua kurang familiar gitu ya. Misal seperti gitu kan, bikin tema luar angkasa. Anak-anak disuruh bikin project, bikin planet antariksa gitu ya, tata surya. Nyari bola yang kecil-kecil itu yang berurutan kan libet juga tuh Bun. Ya seperti kemarin ceritanya itu waktu kita PTM itu ada yang nanya gitu, salah satu murid gitu. Bu, kenapa ya di Indonesia kok tidak ada salju? Nah, seperti itu kan. Kalau nggak ngerti benar apa alasannya kan gitu kan sulit ya Bun ya untuk penjelasannya kan gitu kan. Sedangkan anak-anak itu pengen tahu kenyataannya seperti apa sih, kok nggak ini, kok nggak ada itu kenapa kan gitu. Contohnya pun harus ada kan gitu. Nah, terus tantangan yang berikutnya itu adalah Bun, ini Bun, kadang-kadang ya Bu Guru, ini mohon maaf banget ya, Bu guru-guru tuh suka males duluan atau lemes duluan gitu, mesti mengupgrade-nya. Ya, mesti nyari lagi deh. Dua-duanya kali. Jadi contohnya saya karena ya. Jadi kalau saya sih pengalaman Bun ya dari mahasiswa jadi bertahun-tahun tuh temanya nggak berubah-berubah Bun, sub-sub temanya juga nggak berubah-berubah. Padahal di panduan gitu kan ya, karena kan kurikulum yang paling fleksibel ini kan adalah kurikulum TK ya Bun ya. 8 tema besar yang ada di Kurtilas itu hanya sebagai acuan dan panduan, nggak harus diikutin kok gitu kan. Orang di luar negeri aja gitu ya. Tidak seperti itu temanya gitu ya. Satu tema kecil saja, tema dragonfly saja itu bisa, tema capung saja bisa 1 semester cerita tentang capung lah. Di Indonesia kita cepat sekali pergerakan temanya gitu kan, 2 minggu udah habis 1 tema gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang guru karena merasa udah nyaman, males bikin RPPH lagi, males bikin prosem lagi, males bikin capek bikin RPPM lagi, udah ini aja lah gitu kan. Kadang seperti itu kendalanya, lebih kepada rasa karena udah merasa di zona nyaman gitu ya Bun ya, malas keluar dari zona tersebut gitu.
Itu. Mungkin ada yang lain, Bu Win? Ya, silakan Bu. Bu Sri Hartati bisa sharing bagaimana blended learning di TK Nurul Iman? Mana Bu Sri? Nah, silakan Bu Sri. Ini Bu Sri juga nih. Iya, terima kasih atas waktunya Ibu Wiwin, Bu Silvi. Kami izin sharing tentang blended learning di TK kami. Pada intinya alhamdulillah dapat berjalan ya Bu, namun kami evaluasi tidak 100% lancar ya. Ada beberapa catatan lah yang perlu kami perbaiki gitu, karena tidak seluruh kondisi siswa sama ya, dari sisi kelancaran waktu terutama pendampingan dari orang tua. Alasannya masih sama dengan sekolah yang lain, terutama ada juga di tempat kami salah satu anak yang orang tuanya tuh kerjanya dari Senin sampai Sabtu tuh masuk terus. Jadi dalam sisi pendampingan itu Bun. di tempat kami ditemani sama tantenya, kalau enggak sama neneknya gitu ya. Jadi saya lihat perkembangan secara pembelajarannya gitu ya, ada kendala lah ya, walaupun semangatnya tetap ada gitu ya. Terus juga kelancaran untuk hadir ada, namun kesinambungan dari konsep yang kami transfer lah ya dari guru ke anak, kalau enggak apa yang kami harapkan ya dari sisi perkembangan yang dicapai itu masih belum sesuai harapan ya, sehingga kami kadang-kadang rapat dengan guru bagaimana ya untuk bisa memberikan hal yang terbaik. Sayangnya sekali kadang-kadang jalur komunikasi pun agak ini Bun, agak Bun. Responnya kurang cepat gitu. Iya, Jadi iya, kalau sisi seperti itunya kami tidak dapat gitu, kadang-kadang kami khawatir kalau beliau cuma menitipkan di tempat kami cuma 1 tahun, apa yang mereka peroleh itu belum kokoh dari kami gitu Bun. Karena kami pribadi berharap ya tidak hanya sisi pembelajaran umum, namun secara konsep Islamnya juga kami ingin membekali kepada anak, seperti mengaji ya, praktek ibadah dan lain sebagainya. Itu kan butuh kerjasama yang intens antara orang tua dengan guru gitu ya, dengan pihak kami lembaga. Iya, mungkin itu Bunda Silvi dan Bu Win yang kami alami di antara konsep blended learning yang diterapkan di TK Islam Nurul Iman. Terima kasih atas waktunya dan juga keilmuannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berbagi Bu Sri. Betul Bunda-bunda, saya juga memahami gitu ya. Kadang memang sebagai orang tua gitu kan juga mengalami kendala tersendiri. Cita-cita sih pengen dampingin anak Bu ya, cita-cita gitu. Tapi begitu begitu kenyataan, tuntutan pekerjaan gitu ya, kesibukan masing-masing, sehingga menyebabkan komunikasi dengan guru gitu ya kurang intens, kurang cepat responnya gitu ya. Belum lagi waktu kalau misalnya orang tua yang bekerja gitu ya, itu waktu mereka dengan anak itu kan sangat terbatas, sehingga lebih betul tadi ya, respon itu kurang cepat gitu ya, baru dibaca orang tua malam, kemudian orang tua baru bisa ngirim malam, padahal Bu Guru udah WA dari pagi, cuman karena orang tua juga bekerja begitu. Belum lagi yang terdaftar itu WA atas nama orang tua, nyampe di rumah yang ada lupa forward ke tetehnya kah gitu kan. Kalau saya sih begitu, saya sih ngaku aja gitu ya Bunda. Kadang-kadang lupa gitu kan forward sama orang-orang rumah, ini ada tugasnya seperti ini loh, ada pemberitahuan seperti ini loh. Nah, seperti itu mungkin. Nah, biasanya sih ya Bun ya, kalau saya sih biasanya sih kalau udah dijapri sama Bu Guru ya saya suka malu sendiri sih Bu. Jadi suka nggak enak sendiri, cuman bagaimana ya, kadang-kadang memang betul ya blended learning ini ada tantangannya, ada kelemahannya gitu ya. Belum lagi pada saat pendampingan tidak selalu orang tua bersama dengan anak, sehingga hal-hal yang mestinya anak bisa pahami atau lakukan dengan segera, dengan optimal karena kurangnya pendampingan atau kurang cepatnya respon dari orang tua atau pendamping anak,
menjadikan pembelajaran kurang optimal gitu ya. Saya bisa paham itu. Gitu. Jadi banyak sekali ya Bu Silvi suka dukanya. Namun kita sebagai seorang guru ambil sisi positifnya aja ya dari pembelajaran blended ini. Yang terpenting adalah kita selalu mendampingin anak-anak, jangan sampai adanya learning loss aja gitu. Jadi tetap apapun tekniknya, apapun misalnya pembelajarannya, blended learningnya tipe apa aja gitu ya, tetapi apapun tipe blendednya gitu kan ya, jadi kita tetap mendampingi anak-anak istilahnya sesuai dengan kondisi anak-anak yang berada di rumah ya kan, karena kita paham juga ya kondisi orang tua yang berbeda-beda ya kan, tingkat pemahaman orang tuanya juga berbeda-beda, yang mendamping juga berbeda itu kan. Yang penting kita sudah berusaha untuk mendampingi pembelajaran anak-anak gitu. Jadi memang ada sangat-sangat pengaruhnya dalam hal pandemi ini ya Bu. Gitu. Tapi setidaknya kita memberi motivasi kita bahwa kita guru harus berusaha untuk mencari teknik agar tersampaikan proses pembelajaran itu kepada anak-anak. Itu ya Bu Silvi ya. Betul. Tadi Bu Sri Hartini mau masuk, udah masuk belum ya? Sudah ngabari Bu Win? Belum ya Bu ya? Ya ini bentar dulu, sudah masuk. Kalau nggak di bagian Sebentar ya Bunda. Ya. Bu Sri Bentar ya Bu. belum? Ya Bu Sri Hartini mau masuk nih, cuman masih muter ya. Bentar. Oh. Bu Wiwin, maaf, link tetap belum bisa dibuka, Bunda. Oh ya, nanti itu Ya, nanti saya baik. sama Bu Silvi itu dulu riset dulu ya, nanti diperbaiki. Bentar ya Bunda, nih salah satu bentuk perlunya pendampingan. Nih saya didampingi mahasiswa dulu nih, perbaiki Google Form-nya. Assalamualaikum Bu Sri Hartini. Alhamdulillah udah hadir. Orang di masih berpesak. Assalamualaikum Bu. Bu, suaranya belum kedengaran Bu. Assalamualaikum Bu Win dan teman-teman. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu Silvi.
Bu Silvi, Bu Silvi ya, Bu Waalaikumsalam Sri warahmatullahi hadir. wabarakatuh. Banget Bu Win hujannya. Bu Sri ini kehujanan, Bu. Enggak, baru nyampe kantor. Oh, Masya Allah. ya. Ini saya share Bu. di ini ya Bun, di chat ya. Di chat sudah bisa diakses belum? Mudah-mudahan sih udah bisa nih. Iya. Bu Siartini izin menyampaikan kita tadi sudah sharing membahas tentang tipe-tipe blended learning bersama Bunda Silvi Mil. Kita juga sudah sharing dengan TK-TK yang lain berkenaan dengan pelaksanaan blended learning, kendala dan saling memotivasi untuk pelaksanaan blended learning, dan kita berharap nanti ketika di semester 2 walaupun masih dengan blended learning, tetapi kita mempunyai semangat terus untuk pelaksanaan pembelajaran dengan anak usia dini, Bu. Iya. Baik, terima kasih Bu Win. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dalam kegiatan Zoom ini. Terima kasih tak terhingga kepada Bunda Silvi nih, yang selalu membagikan ilmunya kepada kita semua. Cuman belum maksimal ya Bu Win, mudah-mudahan nanti di kesempatan lain rekan-rekan kepala sekolah bisa menghadirkan rekan-rekan guru untuk sama-sama kita belajar bersama. Sayang sekali kalau dilewatkan. Kita menginginkan ini kita tadi sudah sesi tanya jawab ya Bu. Ya, kita nanti meminta kepada Bu Silvi seperti yang pernah kita sampaikan, kita memang mengagendakan semacam kegiatan rutin pengabdian dari para bunda dosen UHAMK untuk sharing kepada kita Bu. Jadi nanti mungkin 2 bulan sekali atau jadi dengan Bunda Silvi, dengan Bunda Amel, dosen-dosen dari UHAMK, Bu Okta juga ya, Bu Sri Widarti ya. Jadi kita bisa saling penguatan dari dosen-dosen buat kita, Bu. Gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu Sriartini, monggo. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bunda Silvi. Mohon maaf saya tidak bisa mendampingi kegiatan hari ini karena ada kegiatan di luar yang harus saya hadiri, sehingga tidak bisa mendampingi Bu Win dan teman-teman untuk menerima ilmu dari Bu Silvi. Tentunya saya berharap kegiatan ini akan berlanjut karena kami masih haus sekali akan ilmu Bunda Silvi. Mudah-mudahan Bunda Silvi mau terus membagikan ilmunya kepada teman-teman di binaan 3 dan 4 di Kecamatan Cipayung ini. Insya Allah, Kemudian, saya juga senang Bu Sri. Kepada teman-teman kepala sekolah, ayo kita giatkan lagi teman-teman guru untuk bisa mengikuti kegiatan webinar-webinar seperti ini untuk menambah pengetahuan mereka, karena sampai tahun pelajaran 2022 pun sepertinya kita masih blended learning. Jadi ini hal yang sangat kita harusnya kita tangkap ini apa yang disampaikan oleh Bu Silvi ini. Begitu juga kepada teman-teman kepala sekolah yang hari ini sempat hadir, mohon disampaikan kepada teman-teman guru apa yang tadi itu sudah disampaikan oleh Bunda Silvi. Mudah-mudahan bermanfaat buat tugas-tugas teman-teman guru semua. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa mendampingi. Mudah-mudahan ke depan Bu Silvi bisa meluangkan waktu lagi untuk teman-teman kita di Kecamatan Cipayung. Terima kasih Bu Win yang sudah menjembatani kegiatan ini. Terima kasih Bu Sri Widarti, Ketua Binaan yang sudah menghadirkan teman-teman. Tentunya kerjasama yang baik ini marilah kita jalin. Semoga ke depannya akan lebih banyak lagi teman-teman guru yang bisa mengikuti kegiatan-kegiatan webinar seperti ini. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sriartini, motivasinya buat kita semuanya. Bu Silvi, cukup ya untuk kegiatan hari ini? Ya. Baik Ibu-ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya hari ini.
Semoga apa-apa yang sudah kita pelajari, kita sharing menjadi penguat kita, motivasi kita dalam hal pendampingan anak-anak usia dini kita, sehingga kita menjadi guru-guru yang kreatif dan profesional. Amin. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, mari sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih buat Bu Sylvie Emil yang sudah mendampingin kita, memberi penguatan, materi-materinya sangat baik. Dan kita berharap bukan hanya, ya memang sudah dijadwalkan ya Bu Sylvie ya. Insya Allah nanti bulan-bulan depan kita pun akan selalu membersamai dengan ibu-ibu guru semuanya. Baik ibu semuanya, terima kasih sekali lagi. Saya tutup, mohon maaf lahir batin atas kekurangan-kurangan dalam kegiatan ini. Kepada Bu Syartini, terima kasih juga Bu Sriwidarti, Ketua Binaan 3, dan Bu Hemi, Binaan 4, dan ibu-ibu semuanya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua bunda-bunda yang sudah berpartisipasi, Bu Win, Bu Sri, Bu Sri Hartati, Bu Sri Windarti, banyak Bu Sri nih, dan bunda-bunda yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Untuk materi saya sudah share di link chat. Nanti kalau memang belum sampai, nanti saya akan bisa sharing lagi ke Bu Win gitu. Jangan lupa diisi link absennya untuk nanti bisa saya daftarkan ke sertifikatnya ke LPPM UHAMKA gitu. Terima kasih sekali lagi bunda-bunda atas kehadiran dan partisipasinya.